Bab 009. Kenapa gak Tuan Vano aja yang bantu Nona Kayla ganti baju? Kelakar salah satu pihak WO yang cukup kenal dengan Vano. Vano hanya tersenyum tipis menanggapinya. Tak mendapatkan respon yang cukup baik dari Vano, pihak WO langsung saja masuk ke dalam kamar untuk membantu Kayla mengganti baju. Vano, suara Papa Arslan terdengar memanggil namanya membuat pandangan Vano tertuju ke sumber suara di mana Papa Arslan baru saja keluar dari dalam lift dan sedang membawa sebotol minuman di tangannya. "Papa," balas Vano sambil memusatkan pandangan pada botol minuman di tangan Papa Arslan. Langkah kaki Papa Arslan semakin dekat dengan Vano. Setelah berada di depan putranya, Papa Arslan langsung saja menyerahkan sebotol minuman yang ia bawa untuk Vano. "Apa ini, Pah?" tanya Vano bingung. Dia tidak mengerti dengan tujuan sang papa memberikan minuman tersebut kepada dirinya. "Ini minuman herbal untuk kamu, Vano. Minuman ini sangat bagus untuk menambah stamina kamu saat bermain dengan Kayla," kata Papa Arslan. Vano seketika terbatuk mendengar perkataan sang papa. Jika saja dia sedang minum saat ini, sudah dapat Vano pastikan jika minuman tersebut akan menyembur dari mulutnya. Papa Arslan menahan senyum melihat respon yang Vano tunjukkan. Walaupun respon Vano terbilang cukup lebay, namun Papa Arslan berusaha tak menertawainya. "Jangan kaget begitu kamu. Biasa aja," kata Papa Arslan. Vano berusaha bersikap santai. Dia tak memperdulikan candaan sang papa kepada dirinya. 4 jam sebelum kamu bermain dengan Kayla, jangan lupa diminum minuman ini. Papa yakin setelah kamu minum ini, jika kamu akan menggelora dan kamu akan tahan bermain sampai berjam-jam lamanya." Hampir saja Vano kembali terbatuk mendengar perkataan sang papa. "Ya udah, kalau begitu terima ini. Simpan di dalam minibar agar tetap segar," perintah Papa Arslan. Vano mengiyakannya saja walau dalam hati sangat ingin memberitahu sang papa jika ia tidak membutuhkan minuman tersebut karena dia tidak akan melewatkan malam pertama dengan Kayla. "Oh ya, satu lagi. Jika kamu menginginkan seorang anak laki-laki sebagai keturunan kamu, kamu bisa memakan 2 buah telur kuning ayam kampung," tambah Papa Arslan memberitahu Vano. Vano merasa tak habis pikir dengan sikap sang papa saat ini. Bisa-bisanya papanya yang terkenal tegas dan sangat jarang bersikap konyol itu memberikan minuman seperti itu kepada dirinya. Tak hanya sang papa, kakek Aryo yang tiba-tiba saja ikut naik ke lantai 2 pun ikut-ikutan memberikan petua untuk Vano. "Sebelum melakukan hubungan dengan Kayla, kamu jangan lupa berdoa dulu. Jangan asal terobos aja." Vano merasa jengah mendengarnya, namun dia mengiyakannya saja perkataan kakeknya. Andai saja mereka tahu jika dirinya tidak akan melakukannya, pasti mereka merasa percuma memberikan petuah dan membuatkan minuman herbal untuk dirinya. "Vano, sebagai seorang suami kamu harus bisa membimbing Kayla ke jalan yang baik. Jangan sampai karena terlalu semangat bermain dengan Kayla, kamu jadi lupa mengajak Kayla beribadah bersama di pagi hari," tambah Papa Arslan. Sepertinya papa dan kakek Vano itu tak puas memberikan petuah dan masukan kepada Vano. Vano lagi-lagi mengiyakannya. Melihat respon yang ia berikan tersebut, membuat Papa Arslan dan kakek Aryo berpikir jika Vano sudah mengerti dengan apa yang mereka katakan dan akan melakukannya. "Ya sudah, sekarang ayo simpan minuman itu. Jangan sampai tumpah," titah Papa Arslan. Dengan rasa malas, Vano melangkah masuk ke dalam kamarnya berada untuk menyimpan minuman tersebut di dalam minibar. Kayla yang sudah selesai mengganti baju dan melihat Vano masuk ke dalam kamar sambil membawa minuman di tangannya pun bertanya. "Minuman apa itu, Vano?" tanya Kayla. Walau tidak boleh bersikap kepo pada Vano, namun Kayla tetap bertanta akibat rasa penasarannya yang amat tinggi. "Bukan apa-apa, hanya vitamin agar tubuhku bisa lebih segar," balas Vano. Dia memilih berbohong karena merasa malu jika berkata jujur pada Kayla. Kayla mengangguk paham. Dia seakan percaya saja dengan perkataan Vano tanpa merasa curiga sedikit pun.
Vano pun akhirnya meletakkan minuman tersebut ke dalam minibar. Dan pergerakannya itu tak lepas dari mata Kayla yang sejak tadi memperhatikan dirinya. Vitamin seperti apa itu? Kenapa bentuknya aneh sekali? Gumam Kayla dalam hati. Malam telah datang menyambut. Kayla yang tadinya merasa canggung hanya berada berdua di dalam kamar dengan Vano akhirnya merasa lega karena sudah bisa keluar dari dalam kamar dengan alasan ingin menikmati makan malam bersama dengan keluarga Vano. Melihat kedatangan pengantin baru ke meja makan malam itu, membuat Jenna yang melihatnya jadi senyum-senyum sendiri. "Jenna, ada apa denganmu?" tanya Vano heran dengan sikap yang ditunjukkan oleh adik bungsunya itu. "Aku hanya sedang tersenyum, Kak," balas Jenna apa adanya. Dahi Vano mengkerut. "Kakak tahu, tapi kenapa senyumanmu itu terlihat aneh sekali?" tanya Vano. "Apa terlihat sangat aneh?" Jenna balik bertanya. Vano yang mendengarnya pun mengangguk membenarkannya. "Ayo katakan pada kakak ada apa denganmu. Jangan bilang kalau kamu habis kesurupan," tegas Vano. Jenna memutar kedua bola matanya malas mendengar perkataan Vano. "Aku bukannya kesurupan, Kak. Aku senyum-senyum seperti ini karena aku sudah gak sabar menanti calon keponakanku hadir di perut Kak Kayla," kata Jenna apa adanya. Kayla tiba-tiba saja terbatuk setelah mendengar perkataan Jenna. Bagaimana bisa adik dari suaminya itu mengharapkan hal yang tidak mungkin akan terjadi? Jangankan untuk mengandung keturunan Vano. Melewati malam pertama dengan Vano saja adalah hal yang tidak akan pernah terjadi. Mama Soraya segera memberikan segelas air putih pada Kayla setelah melihat menantunya itu terbatuk-batuk. "Ayo diminum dulu, sayang," kata Mama Soraya. Kayla mengiyakannya. Dia langsung saja meneguk air putih tersebut hingga hampir tandas. Melihat respon yang Kayla tunjukkan setelah mendengar perkataan Jenna, membuat Vano menatap datar adiknya itu. "Kamu itu masih kecil, Jenna. Jangan berbicara macam-macam," tegas Vano mengingatkan. "Masih kecil gimana sih? Orang aku udah kuliah gini. Udah bisa juga kalau mau menikah," balas Jenna. Kedua bola mata Vano melotot mendengar jawaban adiknya itu. Pun dengan Papa Arslan dan Kakek Aryo. Sementara Nenek Rianti yang baru saja bergabung di meja makan dibuat tersenyum mendengar perkataan Jenna yang terbilang ada-ada saja. "Kamu itu masih kecil, Jenna. Ngapain bahas nikah segala?" tanya Papa Arslan. Nampaknya Papa Arslan merasa tak suka mendengar jawaban sang putri saja. Jenna tersenyum kaku. Dia lupa kalau Papa Arslan paling anti jika dirinya membahas tentang pernikahan. "Itu hanya perumpamaan saja kok, Pak. Bukan beneran," kata Jenna mencari aman sebelum sang papa nantinya akan mengamuk. Papa Arslan menggelengkan kepala, memberikan peringatan lewat tatapan matanya agar Jenna tak lagi membahas hal seperti tadi. Jenna tersenyum saja melihatnya. Dia memilih mencari aman dengan mengalihkan pembicaraan mereka ke hal lain. Mama Soraya yang tidak ingin pembahasan di antara mereka jadi semakin panjang, langsung saja berkata, "Ya sudah, sekarang ayo kita makan," ajak Mama Soraya. "Baik, Mah," balas Kayla pelan. Sementara yang lain hanya mengangguk mengiyakan perkataan Mama Soraya. 20 menit berlalu, akhirnya makan malam bersama pun selesai. Karena ada hal penting yang ingin dibahas oleh Papa Arslan dan Mama Soraya, keduanya pun mengajak anak, menantu dan keluarga mereka yang lain untuk berbicara di ruangan tengah rumah. "Vano, Soraya, karena saat ini kalian sudah menikah dan urusan Mama dan Papa di sini telah selesai, maka Mama dan Papa memutuskan untuk kembali ke London 2 hari lagi," kata Papa Arslan. Vano sudah menebak jika sang papa akan memberitahukan hal tersebut pada mereka. Vano pun mengangguk tanda mengerti dengan perkataan sang papa. "Rasanya Jenna mau tetap tinggal di sini aja, Pak," keluh Jenna. Ia merasa belum puas bercerita dengan kakak iparnya. Jenna masih ingin menghabiskan waktu di sana dengan bercerita dan bermain bersama Kayla. "Gak masalah kalau kamu mau tetap di sini. Tapi kamu ingatkan apa konsekuensinya?" tanya Papa Arslan. Jenna mengerucutkan bibir.
Dia paham betul apa maksud perkataan papanya tersebut. Ya sudah, kalau kamu udah ngerti, papa rasa kita gak perlu bahas masalah ini lagi. Tegas Papa Arslan. Jenna memilih diam saja. Untuk kali ini dia merasa tidak bisa berkutik dengan sang papa. Pembahasan terus dilanjutkan. Kali ini Papa Arslan ingin membahas tempat tinggal Vano dan Kayla setelah menikah. Mendapatkan pertanyaan dari sang papa tentang tempat tinggal mereka, Vano langsung saja menjawab. Aku sudah memutuskan membawa Kayla tinggal di rumah baru kami, Pak. Untuk rumah ini, aku dan Kayla akan berkunjung beberapa kali dalam seminggu, kata Vano. Kayla terkejut mendengarnya. Dia pikir Vano akan membawanya tinggal di rumah orang tuanya. Ternyata Vano membawanya tinggal di rumah baru yang tidak ia ketahui di mana letaknya. Kalian akan pindah ke rumah baru, Vano. Ulang Mama Soraya dan diangguki oleh Vano sebagai jawaban. Bagaimana Kayla? Apa kamu setuju dengan keputusanku? Tiba-tiba saja Kayla terkejut karena Vano melemparkan pertanyaan tersebut kepada dirinya. Kayla berusaha menutupi keterkejutannya. Dia pun mengangguk mengiyakan perkataan Vano. Dimanapun Vano akan membawanya tinggal dan pergi, dia pasti akan menurut sampai kontrak pernikahan mereka berakhir. Karena sudah mendapatkan persetujuan dari Kayla, Mama Soraya tak lagi memperpanjang percakapan di antara mereka. Mama Soraya memilih diam dan membiarkan sang suami kembali melanjutkan pembahasan di antara mereka. 2 hari tanpa terasa berlalu, Mama Soraya, Papa Arslan akhirnya berangkat ke luar negeri untuk melanjutkan kegiatan mereka di sana. Baru beberapa jam setelah kepergian mereka, Vano pun akhirnya membawa Kayla pindah ke rumah baru mereka. Untung saja barang-barang Kayla tidak terlalu banyak sehingga memudahkan mereka untuk segera pindah ke rumah yang baru. Kita akan tinggal di sini mulai sekarang, kata Vano sambil menatap bangunan di depannya saat ini. Dulunya, rumah yang sedang ia tatap saat ini adalah rumah impian yang akan ia tempati dengan Marsha jika mereka telah menikah. Namun kini, dia membawa wanita lain untuk tinggal di rumah tersebut. Rumahnya bagus dan besar sekali, gumam Kayla. Dia tak henti memuji rumah tersebut hingga akhirnya mereka masuk ke dalam rumah. Beberapa langkah masuk ke dalam rumah, Kayla terhenyak saat melihat sebuah foto berukuran besar yang terpajang di ruangan tengah rumah. Foto tersebut adalah foto Vano bersama Marsha yang terlihat sangat manis dan romantis. Vano menyadari kemana arah pandangan Kayla saat ini. Namun dia memilih tidak peduli dan terus saja melangkah masuk ke dalam rumah. Walau pernikahan kita hanya berjalan 1 tahun, tapi aku tidak ingin kita tidur terpisah. Kita akan tetap tidur di kamar yang sama namun harus menjaga batasan satu sama lain, tegas Vano. Kayla mengangguk saja mengiyakan perkataan Vano. Dia tidak banyak berbicara karena tugasnya hanya menurut pada perintah Vano. Sikap Kayla yang penurut tentu membuat Vano merasa senang. Karena dia tidak perlu repot memberikan pengertian pada Kayla atau memaksa Kayla untuk mengerti dengan perkataannya. Tunggu dulu, Vano. Kayla menghentikan pergerakan Vano saat pria itu berjalan semakin menjauh dari dirinya. Langkah Vano lantas terhenti. Dia menatap wajah Kayla dengan tatapan penuh tanya. 1 minggu lagi jadwal cutiku sudah habis. Sesuai kesepakatan kita kemarin, aku masih bisa bekerja kan walau kita sudah menikah? Tanya Kayla. Vano mengangguk. Sebenarnya dia ingin Kayla tetap di rumah. Namun karena sudah terlanjur janji kepadanya, Vano jadi mengalah menuruti permintaan wanita itu. Kayla merasa senang mendengarnya. Setidaknya dia bisa memiliki tabungan selama menikah dengan Vano dari hasil bekerja di kafe. Dengan uang tabungan yang ia punya nantinya, Kayla tidak akan pusing mencari tempat tinggal jika dia sudah berpisah dari Vano. Aku hanya memiliki diriku sendiri setelah kami berpisah nanti. Maka dari itu mulai sekarang aku harus semangat mencari uang agar hidupku tidak terluntang-lantung setelah berpisah dari Vano, gumam Kayla. Ya, mulai dari sekarang, Kayla akan berusaha untuk membuat dirinya menjadi wanita mandiri dan tidak bergantung pada orang lain.
Dia juga ingin memiliki uang yang cukup agar hidupnya nanti tidak bergantung pada orang lain. Di dalam kamar utama yang baru saja dimasuki oleh Vano, pria itu menghela napas saat tatapan matanya tertuju pada sebuah foto Marsha yang turut terpajang di kamar tersebut. Walau Kayla tidak mempermasalahkannya, tapi sepertinya tidak etis sekali dia memajang foto wanita lain di kamar yang akan ditempati oleh istrinya. Lebih baik aku turunkan saja. Setelah Marsha menikah denganku nanti, aku akan memajangnya lagi. Vano belum sempat menurunkan foto tersebut sesuai dengan keinginannya. Namun Kayla sudah masuk ke dalam kamarnya dan melihat foto Marsha yang terpajang di kamar tersebut. Tak berbeda saat melihat foto Marsha yang tadi terpajang di ruangan tengah rumah, Kayla juga tak memperlihatkan ekspresi tak mengenakan di wajahnya saat menatap foto Marsha yang juga terpajang di kamar mereka. Vano pun tak mengeluarkan sepatah kata pun saat Kayla melihat foto tersebut. Dia bersikap acuh seakan tidak peduli dengan perasaan wanita itu. Aku ingin membereskan barang-barangku lebih dulu, kata Kayla berniat meminta izin memasukkan barang-barang miliknya ke dalam lemari. Vano mengangguk mengiyakan perkataannya. Dia membiarkan saja Kayla bergerak sesuka hatinya sementara dirinya menyibukkan diri dengan menghubungi kekasihnya yang sejak tadi sudah tak sabar menunggu panggilan telepon darinya. Sebenarnya hidup yang aku jalani saat ini cukup lucu. Dia menikah denganku, tapi foto yang terpajang di rumah ini kebanyakan fotonya bersama wanita lain. Gumam Kayla dalam hati. Tidak ada perkembangan apapun terhadap hubungan Kayla dan Vano. Keduanya masih bersikap acuh satu sama lain dan menjalani aktivitas masing-masing tanpa ingin ikut campur dengan urusan satu sama lain. Namun satu hal yang membuat Kayla merasa aneh dengan sikap Vano adalah, saat pria itu meminta seseorang untuk menurunkan semua foto Marsha yang terpajang di dalam rumah. Entah apa maksud suaminya itu melakukan itu semua. Padahal sebagai istri kontraknya, Kayla tidak mempermasalahkannya. Kau sudah menurunkan semua foto Marsha? Tanya Benny saat bertemu dengan Vano di dalam ruangan kerja Vano yang terdapat di dalam perusahaan. Ya, kupikir akan lebih baik seperti itu dan memasangnya kembali di saat pernikahanku dan Kayla sudah berakhir, balas Vano. Benny mengangguk saja. Sebenarnya dia cukup salut pada Vano yang mau menurunkan semua foto Marsha yang terpajang di dinding rumah demi menghargai perasaan Marsha sebagai istrinya. Oh ya? Apa sampai saat ini kau belum melakukannya dengan Kayla, Vano? Tanya Benny. Dia cukup penasaran dengan hal yang satu itu. Bukannya apa-apa, dia hanya ingin tahu apakah iman Vano sekuat itu sehingga bisa menahan diri untuk tidak menyentuh wanita yang sudah sah menjadi istrinya. Belum, aku tidak akan pernah menyentuhkan sampai kami bercerai nanti, balas Vano. Apa kau yakin? Tanya Benny memastikan dan diangguki Vano tanpa ragu sebagai jawaban. Wah, ternyata kau sungguh hebat, Vano. Aku salut dengan dirimu, puji Benny. Vano mengerutkan dahi, merasa kurang paham dengan maksud perkataan Benny. Walau mengerti jika Vano saat ini sedang bingung dengan maksud perkataannya, namun Benny memilih tak menjelaskannya. Dia yakin Vano pasti akan mengerti sendiri nantinya.